Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsmino Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky banyak yang terkejut ya kemarin dengan keputusan atau dua keputusan Mahkamah Konstitusi itu karena dua keputusan itu tidak bisa ditafsirkan lain bahwa itu memberantakan semua skenario cawe-cawe dan dinasti politik Jokowi. Tapi publik itu hari ini menanti dengan cemas apa yang terjadi karena hari ini kan Badan Legislasi DPR itu akan mengadakan rapat dan naga-naganya dan banyak yang curigai ini adalah upaya untuk mengamputasi keputusan MK kemarin. Akhirnya mulai terbaca bahwa kekuasaan goyah. Dan kekuasaan yang goyah itu bukan sekedar karena persiapan untuk pengendaliannya tidak sempurna, tapi memang sudah waktunya sejarah memperlihatkan jalan pikiran akal sehat. Dan Mahkamah Konstitusi telah memulai membuka pintu untuk satu politik akal sehat. Jadi kalau hari-hari ini ada semacam duel diam-diam di antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi, itu sudah dari awal kita duga. Kenapa? Karena tidak mungkin kecerdasan dan kearifan yang tersisa di Mahkamah Konstitusi pasca permainan Presiden Jokowi yang meloloskan Gibran, tidak mungkin kearifan itu bisa dikendalikan seumur hidup. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk membaca bahwa akan ada saat Jokowi itu kehilangan seluruh legasi dia sebagai presiden. Karena keinginan dia untuk terus mengkhianati konstitusi dibaca dengan tepat oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menyelamatkan Indonesia akhirnya. Jadi mulai hari ini, mulai pagi ini kita mesti katakan bahwa this is the beginning of the end. Yang berkali-kali kita terangkan lewat FNN. The beginning of the end artinya dimulainya akhir dari sesuatu yang memang harus berakhir. Jadi Presiden Jokowi masih punya banyak peralatan, masih ada perpu segala macam. Tetapi fasilitas itu sudah makin bertentangan dengan akal sehat konstitusi. Jadi kami ada di dalam wilayah yang mengupayakan supaya konstitusi itu ditegakkan. Sementara Jokowi ada di luar wilayah itu, ingin terus merusak konstitusi. Nah, kita mau pastikan bahwa kalau persidangan DPR hari ini dikumpulkan karena urgensi, nah urgensinya adalah untuk menyelamatkan seseorang yang memang sudah saatnya untuk lengser. Jadi tidak ada gunanya lagi ada undang-undang baru karena ada perpu untuk membatalkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan itu artinya Jokowi tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah Konstitusi adalah agenda terakhir dalam perjuangan hukum. Jadi sudah diputuskan di situ bahwa undang-undang sebelumnya itu melanggar konstitusi, inkonstitusional, karena itu dibatalkan, karena itu diganti dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi itu sebetulnya latarnya kenapa kita harus memasang barikade supaya Jokowi itu tidak terus-menerus berupaya untuk membatalkan apa yang sebetulnya inkonstitusional itu. Jadi satu hal yang bagus, ya mari kita mulai mempersiapkan energi untuk menilai dan mengakhiri cewek-cewek Jokowi. Banyak yang mencurigai rapat Badan Legislasi DPR hari ini itu merupakan konspirasi ya untuk membuat perpu, dan kemudian dengan perpu itu ya diterpedolah putusan Mahkamah Konstitusi, karena kan pernah terjadi sebelumnya ya putusan Mahkamah Konstitusi itu soal Omnibus Law kan kemudian dibatalkan oleh perpunya Jokowi. Tidak ada hal yang lebih konyol selain melihat upaya terakhir Presiden Jokowi. Jadi sangat memalukan bahkan di mata internasional. Kalau sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu berlaku segera dan pada saat itu dan tidak boleh ada penundaan. Sekarang ada upaya untuk memanfaatkan menteri yang baru, menteri Hukam yang baru itu untuk mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Perpu itu hanya boleh diterbitkan dalam keadaan darurat. Nah, justru undang-undang yang ada sekarang itu yang sifatnya darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi komunikasi-komunikasi yang sedang dibuat antara istana dengan DPR itu menunjukkan ada konspirasi baru untuk mengkhianati konstitusi itu. Jadi sebetulnya bersiap-siaplah buruh, bersiap-siaplah mahasiswa, masyarakat sipil untuk bikin benteng supaya kita bisa bikin garis. Kami ada di wilayah konstitusi,
dan Jokowi dan DPR ada di wilayah yang inkonstitusional. Ini lucunya kemampuan akademis kita udah kita kerahkan, semua sifat kejujuran sudah kita ucapkan, tetapi Jokowi tetap menganggap bahwa dia harus benar, dia harus menang tuh. Dan tidak mungkin ada manusia yang berakal sehat di negeri ini yang ingin meloloskan seluruh ambisi Jokowi. Hanya itu yang mungkin kita bisa pesankan pada teman-teman pers, juga tentu akan mulai melihat bahwa pemberitaan tidak boleh lagi dianggap netral. Di pers harus memihak pada apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tentu ada semacam cover both side, tetapi yang lebih penting adalah menentukan sikap. Jadi agenda setting dari masyarakat sipil harus juga dibaca sebagai agenda setting dari pers yang berakal sehat. Hanya dengan cara itu kita bisa persatukan lagi negeri ini untuk menjemput perubahan baru yang sudah dibukakan pintunya oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban itu, tapi masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi kita hargai sebagai lembaga yang bau busuk, tapi kemudian menganggap bahwa bau busuk itu udah kelewatan karena terus-menerus disodorkan perintah busuk oleh kekuasaan yang disebut sebagai dirty hand itu. Jadi sebetulnya poin-poin yang sedang kita bahas di media massa hari ini adalah upaya untuk mengeratkan satu modus perjuangan baru karena kita sedang menuju pada krisis konstitusi, dan itu yang membuat kita bergairah lagi karena politik bisa ditumbuhkan dengan harapan yang lebih pasti, yaitu Jokowi tidak boleh menetap di dalam kekuasaan dia itu. Dan sangat mungkin sebelum Oktober ya bisa dilengsarkan Jokowi karena terus-menerus mengkhianati konstitusi. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bisa kita duga ini menimbulkan kehebohan di internal partai, terutama misalnya seperti PKS. Karena mereka kan terlanjur sudah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus, sementara sebenarnya dengan putusan ini mereka bisa mengusung sendiri calon gubernur dengan calon wakil gubernurnya. Sementara bagi PDIP ini, dan juga tentu Anies ini mengembirakan. Kalau Anies tentu punya satu harapan gitu, sementara PDIP dipastikan itu bisa mengusung sendiri calon-calonnya, tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain termasuk yang dekat dengan Jakarta, di Banten misalnya. Nah kalau seperti itu ya, kalau kemudian pemerintah itu menerbitkan perpres gitu, apa yang terjadi? Apakah mungkin misalnya katakanlah PDIP itu memimpin gerakan civil society misalnya? Pasti ada banyak kehebohan di dalam rapat-rapat partai yang berupaya untuk mengambil resiko dengan meneruskan cewek-cewek Jokowi. Tapi juga ada kegembiraan di partai-partai yang belum bisa mencalonkan karena dihalangi, PDIP terutama, bahwa kesempatan ini terbuka dan ini hanya satu kali dalam sejarah. Jadi kalau PDIP gagal untuk mengkonsolidasi diri, itu artinya seluruh gerakan masyarakat sipil juga akan terbata-bata untuk mengikuti gerak PDIP. Tetapi saya percaya bahwa PDIP punya akal sehat melebihi sistem politik kita dan memungkinkan kita ada di barisan bersama dengan PDIP secara kelembagaan, tetapi masyarakat sipil juga punya barisan yang lain. Jadi kita berjalan paralel antara kepentingan PDIP untuk mengamankan keputusan Mahkamah Konstitusi karena memang itu menguntungkan PDIP, bukan menguntungkan sebetulnya, mengembalikan hak PDIP yang dikhianati oleh Jokowi. Dan masyarakat sipil, kalau masyarakat sipil bergerak bersama dengan PDIP bukan karena masyarakat sipil pro PDIP, tapi masyarakat sipil dan PDIP, jadi agenda bersama antara masyarakat sipil dan PDIP adalah mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diperintah oleh Jokowi. Udah selesai itu, era itu udah selesai. Karena udah bangkit kesadaran bahwa ini mahkamah. Kami tidak ingin terus-menerus dikerdilkan, bahkan dicaci maki di dunia internasional. Kami tidak ingin meme tentang Mahkamah Konstitusi, terus-menerus mahkamah keluarga, mahkamah konstipasi. Jadi pemulihan akal sehat mahkamah itu yang justru memungkinkan masyarakat sipil punya ruang untuk manuver lagi itu. Manuver ke arah bahkan sebagian orang mungkin sudah berpikir ke arah pelengseran Jokowi. Jadi sekali undang-undang Perpu itu keluar, itu akan terjadi mobilisasi politik, dan mobilisasi politik itu pasti lebih awal akan dimulai oleh PDIP karena PDIP yang punya masa politik. Jadi sebetulnya sangat tragis Jokowi masih berupaya untuk mengendalikan politik sementara legitimasinya udah turun. Dan lebih dari itu begitu banyak lembaga survei yang mungkin akhirnya sadar bahwa kami sebetulnya
hanya disogok untuk membenarkan posisi Jokowi. Lembaga-lembaga survei, para analis politik yang disewa oleh istana akhirnya kehilangan langkah, dan mungkin proyek-proyek mereka juga akan dibatalkan oleh kandidat yang pernah menjawab mereka. Jadi sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi ini membersihkan politik kita dari money politics. Bung Rocky, dari tadi Anda langsung to the point saja, itu pasti mengait-ngaitkan persoalan ini dengan Pak Jokowi, dan saya kira ini kita sering membaca komentar terutama dari pendukung Pak Jokowi, kok apapun yang terjadi di Indonesia itu semua yang selalu disalahkan Pak Jokowi. Dalam kasus kartel politik yang memborong partai sehingga PDIP dan Anies nggak bisa ikut pilkada itu, apakah itu juga memang salah Pak Jokowi, atau ini konspirasi di antara partai-partai koalisi Indonesia Maju saja dengan partai-partai yang lain gitu? Oh ya, bahkan dengan ketegasan kita mesti terangkan bahwa ujung pangkal dari kekacauan politik ini adalah Jokowi yang dari awal cawe-cawe itu. Dan cawe-cawe itu akhirnya dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya adalah peralatan dia sendiri itu. Nah, kita ingat bahwa akhirnya peralatan Jokowi itu lepas dari genggaman dia, dan itu menjadi peralatan rakyat hari ini. Jadi Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan prinsip judicial activism, karena selama ini kan dia sekedar jadi judicial review. Setelah dia review, dia timbulkan satu dimensi baru, itu judicial activism. Artinya Mahkamah Konstitusi membaca secara aktif apa yang sedang berlangsung di masyarakat. Tentu Mahkamah mengerti bahwa bagaimana mungkin ada politik yang didasarkan pada kotak kosong. Bagaimana mungkin hak warga negara itu ditaruh di kotak kosong. Kan warga negara ingin ada persaingan politik, ada pertempuran politik, ada perkelahian politik, ada kompetisi politik. Tapi kalau kotak kosong itu wakil dari siapa kotak kosong itu? Jadi masuk akal betul bahwa Mahkamah Konstitusi melihat kondisi politik kita sebagai pretext dari dikeluarkannya rasio desidendi yang kemudian mau dipersoalkan oleh masyarakat politik yang dikuasai oleh Pak Jokowi di DPR apalagi itu. Jadi kelihatannya memang etika politik kita, kemampuan Jokowi untuk mengerti dalil-dalil bernegara itu nggak ada. Dia menganggap bahwa Perpu itu ada peralatan dia terakhir memang, tapi kedaruratan itu tidak bisa dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Nah, poin-poin semacam ini yang sangat mungkin kita mulai perhatikan dari awal, bahwa ketegangan politik, krisis konstitusi sudah ada di depan mata, dan kita mulai dengan membebaskan kampus untuk kembali berbicara tentang politik. Dan hal yang mesti kita ingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah meloloskan hak masyarakat kampus untuk berbicara politik. Jadi kita mulai lagi politik yang kita kembalikan pada akal sehat. Oke, Bung Rocky, hari ini sebenarnya, atau tepatnya kemarin lah ya gitu kan, bisa jadi menjadi hari yang paling menggembirakan setelah munculnya dua putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kira juga hari ini sekaligus hari-hari yang mendebarkan, mencemaskan, mengingat tabiat Jokowi yang dia tidak pernah peduli dengan opini publik. Pokoknya kalau dia punya mau jalan terus gitu. Ya, saya kira benar bahwa hari ini adalah hari yang menegangkan sebetulnya, tapi juga hari yang menggembirakan. Kalau terjadi perkelahian politik dan dia tumbuh tiba di jalan-jalan, itu juga adalah ekspresi bagus dari demokrasi. Tentu perkelahian itu tidak boleh bersifat kekerasan. Kita cuma adu argumen di ruang publik. Demonstrasi adalah hak mahasiswa, hak buruh. Jadi biarkan politik ini bekerja, menemukan kembali rasionalitasnya. Dan aparat keamanan tentu paham bahwa Indonesia sedang ada di dalam upaya menemukan kembali jalan pikiran demokrasi yang sehat. Dan pasti aparat akan peduli untuk tidak melakukan kekerasan itu. Karena Indonesia sudah berkali-kali mengalami semacam sensasi politik dari 98, lalu gerakan mahasiswa itu dari tahun 74, itu udah jadi semacam simbol perlawanan masyarakat sipil. Jadi kita tunggu bagaimana hasil akhir dari permainan ini, tapi kita tahu bahwa rakyat akan menang, dan itu yang kita bisa pastikan, bahwa kita mesti bikin persekutuan masyarakat sipil dengan PDIP terutama, karena PDIP yang punya akses untuk mempersoalkan legalitas dari badan legislatif yang memanggil rapat hari ini. Tetapi sekali lagi, ini adalah persekutuan akal sehat. Kita dorong akal sehat itu sambil kita nolkan ambisi Jokowi. Salam akal sehat, salam 0% Bung Rocky.